Lalu beli, Nggak lalu gini, jadi dulu tahu bulat itu nggak digoreng dadakan. itu lagunya. Serius? Iya Jadi tahu benar. bulat itu dulu Disiapin yang dulu, pertama kali masukin ke yang ngebawa itu ke Depok om Iya. gua. Balik lagi barengan sama gue Jupaka di Dengerin Aku Yuk. Widih, kali ini gue lagi bareng sama orang. Kalau lu lihat di belakang ada apa? Di samping gue nih, ini adalah orang di belakang layarnya Never to Levis yang banyak banget karyanya mulai dari tahun 2017. Dikenalnya sih Heart 13, waduh, atau panggilannya Abeng. Abeng. Wih, selamat datang Abang, thank you banget nih sudah mau hadir di sini di acara Dengerin Aku Yuk. Jadi Dengerin Aku Yuk itu sebenarnya konten podcast YouTube juga, di mana kita pengen inspirasi anak-anak muda. Oke. Terutama kalau ini sebutannya artisan, seniman atau apa sih Bang sebenarnya? Seniman. Seniman ya? Seniman. Seniman. Jadi Abeng ini adalah seniman. Manggilnya Heart 13 atau Abeng nih Bang? Abeng aja. Abeng ya? Abeng. Abeng, 2017 NTL. Yep. Sebelumnya ngapain? Gua tuh start graffiti dari tahun 2006. Awalnya tuh seniman graffiti. Iya, dari graffiti kayak gini. Kayak gini-gini ya? Ini karyanya Abeng ya? Nggak kayak beginilah dulu. Bukan tulisan panjang itu lah. bukan sih? Ya masih tulis-tulisan nama sekolah, nama sendiri kayak gitu-gitu. oke. Itu kan graffiti lu nulis-nulis nama, Aha. tagging di jalan segala macam itu namanya graffiti kan. Yes. Itu bagian 2006. iya. Itu dari 2006. Oke. Itu jalan cukup panjang, gue mempelajari sampai akhirnya 2009 itu gue tahu kalau ternyata graffiti itu nggak cuma tulisan, nggak cuma letter. Oh, Jadi ternyata graffiti itu ada yang bikin portrait. Gitu. Jadi biasanya kan graffiti ya bikinnya tulisan letter nama. Iya, nama-nama selalu gitu tuh. kan. Iya, iya. Gua juga Ternyata bikin bikin gitu. portrait. Terus gue dapat buku dari teman gue lihat, oh kok bisa begini gitu loh. Heeh. Maksudnya biasanya gue graffiti ngeliat orang cuma tulis tulisan, ini kok ada yang bikin portrait. Yes. Gitu. Sedangkan biasanya orang portrait itu ngelukis pakai kuas. Yes. Jatuh cinta lah gue. Akhirnya 2009 gue perdalamin untuk bikin portrait sampai sekarang. Tapi tetap karena graffiti it's about letter, jadi gue tetap ngejalanin sebagai graffiti artis gue untuk bikin letter juga. Jadi tapi karena gue emang focusingnya untuk dari awal untuk bikin portrait, ya akhirnya gue bisa ngejalanin sebagai dua gue punya dua style nih. Jadi gue bikin letter Bisa juga, portrait, gue bisa bikin juga, letter. kayak gitu. Waktu itu lu bekerjanya sebagai freelancer atau gimana? Asal mulanya sih. Itu udah mulai menghasilkan dong? Udah, mulai, tapi pada saat itu kan graffiti belum kayak sekarang. Yes. Orang-orang yang mau mempekerjakan kita seorang seniman untuk gambar di kamarnya atau di rumahnya atau di kafenya segala macam itu dulu dikit dan susah untuk ngasih harga lah pada saat itu. Oke. Tahun 2006 sampai 2009 itu ya? Iya itu susah banget. Dulu Oke. gua cari duitnya itu dari lomba aja, Bro. Oh iya, dulu banyak Iya, dulu lomba. antar sekolah lah, terus antar kampus. Nah, gua sering tuh ikutan lomba. Oke. Dulu bukan di sini kan, lu di Jogja ya? Enggak, gua di Depok. Oh, asal mula tuh di Depok? Di Depok, rumah Oke. gua di Depok. Jadi Oke. gua sering ikutan lomba antar kampus, antar sekolah. Sampai akhirnya gua nggak boleh ikutan lomba. Karena menang terus? Karena menang terus. Enggak, berarti kalau menang terus juara satu terus dong? Ya juara satu terus. Pas udah mulai terakhir Sebentar, siapa yang ban ya? Kok curang begitu? banyak lah biasanya di kampus panitia ketemu kayak, ih mas yang menang tahun lalu ya? Terus, oh yaudah boleh. Terus tahun keduanya, mas yang menang tahun lalu lagi ya? Udahlah mas, jangan kasih kesempatan buat yang lain kayak gitu-gitu. Tapi nggak bener-bener dilarang kayak, lu nggak boleh nggak? Cuma Iya, dia kayak ada omongan kayak gitu kan gue juga jadi kayak, Ya enak hati juga ya? iyalah yaudah berarti gue harus cari cara lain maksudnya untuk nyari duit. Dulu dari lumayan situ. dong, duit hadiah lumayan. Lumayan, dari dapat ya dari 500.000 terus ke 5 juta sampai gue pernah dapat 20 juta. Wow, tahun Itu zaman 2009 tuh dulu. gede Itu loh tahun bos. 2000, iya 2000, lu lama banget lah. Wah, itu gede banget. Gede bos, 20 juta Sampai tuh saat gede. itu gue akhirnya percaya kayak, wah ternyata ada juga Menghasilkan. ya bisa menghasilkan nih. Terus ya yang tadinya gue ikutan lomba, akhirnya sekarang gue diundang untuk menjadi juri. Wah. Ya kan gue, udahlah gue nggak mau ikutan lomba-lomba lagi lah. Nah kebetulan tawarannya berubah sekarang. Jadi Jadi juri sama datang perform lah. Berarti alhamdulillah walaupun gue udah nggak ikutan lomba. ya Ada udah, uang transport lah ya kalau jadi juri iya, kan gitu akhirnya kan? jadi juri sama Oke. kayak gitulah untuk perform segala macam. 2006 sampai 2009 aja Iya, udah, terus udah di tahun ngasilin. 2013 itu kalau nggak salah, tahun 2012 gue lupa. Gue bikin customize. Sendiri itu dulu? Sendiri, dulu Oke. namanya Benhard Custom. Oke. Jualannya di Facebook. Pakai ya tulis di zaman kertas dulu ya Benhard dong. Custom. Nggak di foto- Kaskus ya? Foto di atas, di Kaskus juga. Oke, Facebook, Jadi jualan Kaskus, Facebook, Kaskus segala macam. Ternyata rame nih. Heeh. Itu apa? Yang dijual apa saat itu? Dulu gue customnya di Vans, di sepatu kanvas. Oh, lu udah mulai. Udah mulai di custom di sepatu. Sebenarnya gue oke. custom sepatu pertama kali 2006 pada saat gue mulai graffiti juga. Dulu gue ikut join di tim basket di mana teman-teman gue sepatu keren. Oke. Sepatu gue biasa aja. Oke. Terus Biar beda. biar keren. Heeh. Gue tulis nama gue di sepatunya. Jadi keren lah. Dan gue jadi pede. Dan gak lala graffiti gitu dong. Ala-ala graffiti. Pakai ballpoint pertama kali.
Udah gitu terus ada beberapa orderan sampai akhirnya ya gue di tahun 2013 itu sebenarnya sebelumnya lah gue bikin brand custom. Di tahun 2013 itu gue bikin sepatu 23. Oh iya, gue ingat tuh. Custom itu sepatu 23. Tapi itu udah nggak gue sendiri, gue ngajak beberapa temen karena seniman tadinya semua ya dari band hard custom ini tadinya udah banyak orderan, gue udah nggak bisa nanggung sendiri, nggak bisa kerjain sendiri. Akhirnya gue ngajak beberapa teman main aja nih, teman-teman nongkrong, teman-teman band, ikutan bikin sepatu 23. Ternyata rame banget nih. Tapi pada saat itu yang gue tahu adalah cara gambar yang bagus. Tapi gue nggak ngerti cara nge-manage bisnis yang baik. Yang penting gambar bagus, mau terserah orang mau pokoknya kita ngerjainnya selesai kapan, nanti pelunasannya seperti apa segala macam mekanisme, gue nggak mikirin itu. Servisnya lewat dulu deh. Pokoknya gambar aja dulu. Dan sampai akhirnya gue berada di titik di mana ternyata ada banyak komplain segala macam. Komplainnya bukan masalah gambarnya jelek atau apa, enggak. Waktu. Jadi kayak lama Mas banget. janjinya sebulan, kok 3 bulan belum selesai. Anjir 3 bulan? Gitu, terus ada yang sampai di mana sepatu kayak, Mas sepatu saya mana? Kok belum sampai sekarang belum selesai? Gue lupa tuh, ini orang sepatunya mana? Gak gue catat kan bro. Oh manajemennya saat itu berantakan. Waktu itu udah rame-rame kan? Rame, tapi yang ngurus semuanya gue sendiri. Anak-anak cuma bantuin gambar kan. Ternyata gue akhirnya disadarkan pada saat itu kayak, wah ternyata bisnis ini penting banget nih, manajemen ini harus ada orang yang ngurus. Gue nggak bisa ngurus kayak gitu kan, gue yang penting gue gambar aja. Yes. Akhirnya berada fase di mana orderan banyak. Itu fans semua rata-rata. Zaman dulu fans ya sama. Banyak kan sepatu fans Converse gitu lah ya. Gitu. Karena gue juga jualnya di bawah 1 juta lah. Oh harga ini bisa dibilang ongkos kayak customnya. maksimal tuh 1 juta pada saat itu jual. Untuk jual di atas 1 juta tuh susahnya setengah mati. Yes. Rame segala macam. Anak-anak udah mulai pada cabut-cabutan, udah nggak beres juga karena manajemennya nggak ada kontrak kerjanya segala macam. Gue minta tolong sama om gue lah, Om nyerah nih Om. Terus banyak itu di tengah-tengah banyak orderan? Iya. Wah kacau juga. Abang nyerah juga nih. Terus gue jual beberapa barang consignment. Ada yang ngambilin lah, gue nggak tahu anak-anak gue juga mungkin. Cuman gue ya udahlah ya, pokoknya hilang aja gitu. Jadi kan harus bayar ke temen gue, sepatu ganti rugi. Gue cerita sama om gue, Om kayaknya udah nggak sanggup nih, minta tolong bantuan lah untuk ngurus ini. Akhirnya ya udah sepatu 23 gue kasih ke om gue. Sepatu 23 gue minta tolong bantuin sama om gue. Pada saat dibantuin sama om gue ketemu Mas Don. Ketemunya di mana sih itu? Gue ketemu di Kuningan City kalau nggak salah pada saat lagi event sneaker apa gitu, lupa, di Kuningan lah. Sneaker apa yang terkenal dulu ya di sana ya? Itu 2017 dong? Atau 2016? 2016 akhir kalau nggak salah. Akhir gitu ya. Gue lupa nama. Lu kebetulan ngisi si ininya. Sepatu 23 buka booth juga di situ. Gue lupa nama eventnya. Di situ Sneaker Nation ya? Yang ada bukan ada sepatu-sepatu gading yang dipajang gitu, bukan sih dulu di Kuningan City? Gue lupa banget. Kayaknya itu deh. Iya, biasanya tuh bikin di Kuningan siapa sih itu yang ada? Iya, itu orang itu doang kan eventnya kalau nggak salah. Iya, oke. Ketemu Dondi. Ya ketemu Mohan Situmorang tuh yang bikin event. Oh iya benar. Iya. Saat itu kan dia yang awal sama Ade mana sih? Ade. Ya, pokoknya grupnya itu deh kalau Kuningan City. Iya. Bikin itu, Mas Don kebetulan ngajakin ketemuan. Gue bilang, gue lagi ada event sneakers, kalau mau ketemu di sini. Oh itu DM-an dulu atau apa? Iya, dia WhatsApp gue, karena salah satu partner gue juga sekarang, Lana itu pernah custom di gue. Mungkin dia cerita ke Mas Haudi segala macam. Coba nih gitu ya. Ya akhirnya gue di-approach sama Mas Don, kita ketemu ngobrol. Tuh ngobrolin soal manajemen, soal disiplin. Gue bilang, wah ini orang yang gue cari nih. Ini selama ini gue bisa gambar segala macam, tapi gue kan dari dulu pengen ada orang yang ini nih buat bisa ngejalanin bisnis gue. Nah pada saat itu gue juga cerita, gue ada sepatu 23, dia udah tahu lah. Ngobrol segala macam, dia ngajakin untuk, lu pernah nggak gambar di barang-barang branded kayak ya LV, Gucci. Kan dari awal tuh memang pengen langsung branded di sini. Iya, di barang-barang itu emang marketnya kita udah beda langsung pasang premium. Iya, terus di dompet gue bilang belum pernah, gue biasa di sepatu doang. Lu berani cobain nggak? Ngeri-ngeri juga kan gue kayak ini barang mahal-mahal juga kan, kalau salah gimana? Iya langsung tahu ya barang. Iya, terus kata dia nggak apa-apa, lu cobain dulu nih di dompet gue, dia bilang. Ya card holder gitu lah, goyang. Iya. Terus gue cobain. Pas dia bilang, ini bisa jadi duit bank, dia bilang. Ayolah, udah kita terusin, kita seriusin. Pokoknya nanti... Itu yang Wolverine kan yang pertama kan? Bukan ya? Bukan, pertama itu gue bikin itu... Itu yang barang Dondi ya? Tapi barang pertama kali itu Wolverine itu kan? Bukan. Apa sih yang pertama? Oh, barang pertama kali iya, iya kan? Yang beberapa temannya itu. Sesama founder harus ingat lah ya, benar. Barang Wolverine itu kan? Barang Wolverine itu temannya Dondi waktu itu customer ya? pertama, temannya Mas Don, bener. Tapi kalau barang pertama itu punya Mas Don. Oh, dompet saat itu, itu masih ngetes doang. Pas pertama kali jualan yang Wolverine, betul. Nah itu akhirnya ngobrol-ngobrol segala macem, terus kayak, Beng, pokoknya gue cariin orderan, lu di rumah standby aja gambar. Ya udah, gue pokoknya di rumah nungguin orderan. Tapi sepatu 123 saat itu masih jalan? Masih dong, masih jalan, tapi gue ngerjain NTL juga nih. Oh, jadi saat itu masih double job lah ya? Iya, anak-anak artis NTL, artisnya sepatu 23 juga banyak, karena di rumah gue dulu.
Oh, oke. Akhirnya ngerjain jalan, orderan NTL makin banyak. Oke. Gue nggak bisa sendiri. Gue Oke. bilang sama Mas Don, Pi, ini gue kayaknya kalau sendirian gue nggak bisa kemana-mana, gue nggak bisa main segala macam. Gue mau cari asisten lah ya, Iya, yang iya, buat iya. bantuin gue. Gue ngomongnya pertama, gue mau cari artis lain buat ngebantuin ini. Dia bilang, Oke. nggak bisa, nanti gambarnya nggak kayak lu gitu kan. Oh. Gue bilang ya kalau cari yang kayak gue di teman-teman sekitaran gue nggak ada. Kalau mau ya paling gue minta mereka buat ngebantuin untuk nge-base, coloring segala macam. Terus Mas Don bilang, ya udah nggak apa-apa, yang penting Lu kualitinya lu sketch, jaga. dia ngisi. Nah, yang penting quality lu jaga. Nah, gue oke. ngajak lah beberapa teman sama gue kasih kerjaan ke artis-artis di Sepatu 23. Bro, lu mau tambahin nggak? Nih kerjain gitu, gue bilang kerjain. Ternyata itu lumayan merusak siklus di Sepatu 23. Kerjaan Oke. mereka jadi gue kasih di sini banyak, yang di Tapi sana nggak dikerjain. satu dua tiga kan dirimu yang pegang juga kan sebenarnya? Gue yang pegang juga, tapi kan rate di NTL lebih tinggi. Paham. Jadi Jadi, si orang artis- kayak lebih tertarik juga. Iya, artis-artis ini kan gue kasih segini mau nggak? Oh mau dong, mereka ngerjain ini jadinya. Jadi yang 1 2 3 malah terbengkalai. Terbengkalai, sampai Oke. akhirnya gue sama Mas Haudi waktu itu Ya. sebenarnya mau ngegabungin Sepatu 23 Oke, sama ya merger lah ya. iya, maksudnya satu nih harus dikalahin. Iya, iya, iya. Satu harganya lumayan tinggi, satu harganya Murah kan? Murah. Heeh. Mau kita coba satuin. Iya. Tapi ternyata pada saat itu om guanya nggak mau. Oh. Karena kan ya paling bagaimanapun juga itu sebenarnya bisnis yang udah gue rintis dari dulu. Iya, iya, Om gue iya. kepengennya udah sini Dijagain. om aja yang handle. Akhirnya ya udah NTL berjalan sendiri. Gue bilang ya udah kalau gitu om di Sepatu 23, Lu ambil di lepas. NTL gitu. Itu 2017 September. 2017, Agustus. awal-awal itu. Agustus September ya. Kayaknya ketemu sama Mas Don sama om gue itu mungkin ya akhir-akhir tahun lah, Desember. Oh, jadi kali sempat ya. mau di merge terus nggak ketemu lah ya, Betul, sama-sama nggak visinya ketemu. berbeda. Tapi Oh. ternyata akhirnya jalan beberapa waktu, Iya. nyawanya si Sepatu 23 ini kan gue sebenarnya. Iya, iya. Ya udah hilang gitu aja. Ah. Akhirnya ya Sepatu 23-nya hilang. Anak-anak Sepatu 23 gua tarik semua ke NTL. Semua saat itu Semua. hampir semua. Oke. Semua Kaget nggak sih dengan sistem yang dibangun? Kan gue udah sempat cerita juga sama Dondi tuh dengan ya apa ya, sebenarnya itu sistem yang berlaku di perusahaan kan. Iya, Kayak betul, ada betul. ada timeline, ada service. Pada kaget nggak sih dulu? Even lu sendiri deh Bang, lu cukup kaget nggak sih dengan sistem yang Awalnya cukup kaget karena Iya. yang tadinya biasanya ya bisa dibilang suka-suka hati gua lah. Iya, iya, Suka-suka kasarnya gitu ya. hati, Nunggu tapi, mood ya, gitu ya. tapi gua karena gue percaya dari awal sama Mas Don. Oh lu percaya kalau nanti lu disiplin soal waktu gini-gini, lu pasti bakal bisa jadi seseorang yang keren, pokoknya Iya. seseorang yang sukses. Gue percaya itu dari awal. Jadi gue kayak Mas Don bilang, pokoknya lu kerjain ini, kelarin segini, gue kelarin. Tapi anak-anaknya yang susah, gue enggak nih. Untuk ngebawa anak-anak pada saat itu susah karena masih ya moodnya gini, Iya maunya dong, main, biasa kan, bebas. heeh. Karena tadinya kan di Sepatu 3 bebas banget. yes, yes, yes. Pas di sini akhirnya gue kasih tahu ke anak-anak, coba deh ikutin aja segala macam. Ya sampai sekarang akhirnya pada paham lah. Walaupun emang fleksibel juga Mas Don, nggak yang bener-bener langsung pertama kali ada anak-anak Langsung langsung dia dia harus disiplin? kayak gini, nggak juga. Dia Jadi juga pelan-pelan fleksibel. juga, pelan-pelan gitu. Yes, yes. Nah, gue sempet dengar dari Dondi, kalau lu tahu perjuangannya Abeng Juplakan Salut itu ya. Sempet dulu jualan apa? Tahu ya? Oh tahu. Tahu ya? Iya. Itu tahun berapa sih? Tahu itu di 2010 kalau nggak salah. Emang kurang ajar. Dia sempat menang 20 juta 2010 sempat turun dikit dong berarti. Atau lu emang iseng aja jualan atau apa sih? Apa story behind si Gini tahu aja bro, ini? gini sebenarnya tuh gua orangnya tuh apa aja yang bisa jadi duit selama Iya. itu halal, gue jadiin duit. Kayak dulu gini lah. Ya. Ya kan pada saat gue nganterin tahu itu kan gue nganterin ini dari arah Kedoya segala macam. Oke. Pulang Itu tunggu tahunya apa lu beli Nggak lalu gini, jadi dulu tahu bulat itu nggak digoreng dadakan. itu lagunya. Serius? Iya iya Jadi benar. tahu bulat itu dulu Disiapin yang dulu, pertama baru. kali masukin ke yang ngebawa itu ke Depok om Iya. gua. Hah? Jadi om gua ngebawa itu jualan dulu masih dus-dusan lah. Enggak, pertama kali itu masih bungkus-bungkusan. Om gua beli 1 dus, Oke. dijual per bungkus, kita operin ke orang-orang buat di rumah goreng ya, lu buat makan lauk lah. Oke, frozen food lah kasarnya gitu Iya, ya. kayak gitu, oh, frozen. oke. Terus itu makin rame karena tahunya enak banget, Bro. Dulu tuh kalau sekarang enaknya mecin. Dulu tuh Oh, emang tahunya udah enak emang banget. tahu ya, emang Tahunya tuh enak enak gitu. banget dan aduh enak banget lah pokoknya. Makanya lu berani jualin. Nah, dan akhirnya om gue punya ide juga pada saat itu. Ini om yang sama dengan sepatu satu Sama ini sebelum Sepatu 23. Si Oh, tahu-tahu oke, ini sebelum oke. sebelum Oke. Sepatu 23. Oke. Om gue ini punya ide kayak, oh kita jualin tahunya pakai sambal, Beng, biar laku. Nah, karena nyokap gue jago nih sama tante gue kalau bikin sambal. Sambal dadak. Iya, sambal diulek, sambal goreng. Oh, sambal goreng. Sambal goreng, dibungkus-bungkusin, Udah. nah kita bonusin sambal. Rame. Akhirnya orang mesennya lagi udah bukan buat sendiri, buat masak sendiri, tapi Dijual lagi? Dijual. Oh. Akhirnya makin rame, beberapa orang yang biasanya gua drop itu punya gerobak, jualin di daerahnya masing-masing. Jadi gua dropnya udah mulai 3 dus, 7 dus per hari. Wah. Nah itu gua setiap malam itu gua ngambil, nunggu bis kiriman dari Tasik Heeh. di Cilandak.
Oke. Dulu gue naik motor Beat Yes. yang ada tas. Oh, kiri kanan. Nah, ini gue bawa di sini mungkin Iya, ini gua tahu. 4 tahu di belakang 4 gua dus? Iya, Oke. jadi 4 dus tahu, mungkin bisa total sampai 8 tahu gue di motor Beat tuh. Nah, setiap hari tuh gue nganterin ke Kedoya segala macam, pokoknya malam gue nganterin. Subuh-subuh gue harus ke Bogor nganterin Oke. juga. Nah, ada beberapa momen di mana Sampai subuh-subuh ya? subuh-subuh juga. Terus sampai gue akhirnya kuliah juga. Kuliah tetap masih nganter tahu tuh. Buset. Nganter tahu. Nah, Tapi kadang dulu apa? Karena kebutuhan atau karena emang suka? suka aja gue gue nggak bisa diem bro. Di rumah tuh gue nggak bisa diem. Jadi ya ini gue nganter tahu lah, udah nganter Ada tahu. cuan sikat gitu ya? Nah, sambil gue momen-momen nganter tahu subuh-subuh atau pas siang-siang ini. Kalau subuh gini ceritanya. Subuh itu gue sering ketemu momen Heeh. matahari terbit. Oke. Momennya sayang kan, bagus. Gue Iya, nggak iya, bisa iya. capture. Dulu ada kamera lah punya om gue juga. Oke. Gue Oh, pinjam. analog? Enggak, kamera Enggak biasa. lah, kamera pocket biasa. Oke. Terus gue selalu bawa setiap gue kemana-mana. Jadi setiap lagi habis nganter tahu, ih bagus nih sunrise, foto. Nah, gue join di grup fotografi, cuman pakai kamera pocket. Jadi gue belajar foto di situlah sambil nganterin tahu segala macam. Oke. Terus kalau gue nganterin siang-siang ke Kedoya, kan gue lewatin Taman Puring, Yes. Cipulir, Yes. segala macam. Gue sering mampir. Dulu di Taman Puring banyak yang ori, nggak kayak sekarang. Dulu kayak wah kalau lagi ke Tampur lihat banyak yang Oh, ori. Timberland gitu-gitu ya? Gue ambil lah, gue beli di rumah, gue foto, gue jual di Kaskus. Kalau ke Cipulir gue juga nyari-nyari baju polos, hoodie polos, gue foto, gue jualin di Kaskus sama di Facebook. Nah, gue nyari duit lagi, jadi selain dari gue dapet dari tahu, belajar fotografi, gue bisa jualan sepatu sama jualan Jadi baju. entrepreneur itu jiwanya udah muncul dari awal ya? Dari awal, Dari jadi mulai ikut-ikut lomba. Betul. Wis. karena gue emang dari kecil maksudnya nyokap gue nggak membiasakan gue untuk dikasih uang jajan besar. Pokoknya lu kalau mau beli apa Secukupnya gitu harus ya? beli dari uang sendiri. Tapi kan waktu pelajar susah dong. Susah, makanya pada saat gue lulus SMA itu kan gue nganggur setahun tuh yang sempat Yes. nganterin tahu, nyari duit dari sini. Iya, iya, iya. Iya. Sampai akhirnya gue masuk kuliah. Tapi gede tuh, lumayan dong ya? Ya lumayan lah, cukup. Iya, iya. Pokoknya buat koleksi sepatu pada saat itu gue koleksi sepatu fans gue banyak banget. Dari kayak gitu-gitu aja jualan gitu. Habis itu yang dari Taman Puring itu gitu kan? Iya, terus sampai akhirnya ya udah mulai ke custom kayak gitu segala macem. Karena dapat barang-barangnya dulu fans itu 180.000 udah dapat yang ori gue. Anjir, zaman dulu banget tuh ya? Udah dulu banget. Iya, 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 bener. Gitu. Jadi ya panjang sih perjalanan. Berarti kan 2009 kan masih sempat ikutin kompetisi dan lain-lain tuh. Masih. 2010 artinya si seni graffiti itu sempat hilang sebentar dong ketika lo lagi sibuk begituan. Ya, lumayan sibuk, tapi gue tetap nyempetin gambar lah kalau lagi ada Itu sedang emang hobi gambar. ya? Emang hobi. Jadi emang padat banget bro, makanya dulu gue nggak segendut sekarang, kurus karena gua harus aktif. Kesana Yes. kesana kesini, main BMX juga, main BMX juga? main semuanya bro. Jadi emang gue dulu sempat dibilang juga sama nyokap gue, kebanyakan yang dilakuin gitu. Cuman gue bilang kan kayak, ya maksudnya pengen bisa, semuanya pengen bisa. Tapi kata nyokap gue, coba deh fokusin yang satu banget yang kamu emang suka banget. Nah akhirnya Which is di itu. graffiti lah, di art ini yang benar-benar gue fokusin. Sebenarnya semuanya jalan bareng nih, tapi coba deh fokusin satu. Tapi art itu akhirnya lu belajar atau memang ide aja atau gimana sih? Semuanya otodidak sih bro. Lu otodidak? Tapi emang pada saat gua kuliah itu gua ngambil desain. Jadi makin tajam lah Makin kasarnya sih. tajam. Jadi Oh, belajar oke. desain ternyata makin tajam di situ. Walaupun ternyata kalau menurut gua ya, Ya. kampus itu cuma tempat. Heeh. Jadi lu belajar itu bukan di kampus sebenarnya. Lu ketemu siapa, terus segala macam ngobrol. Sebenarnya lebih penting tuh di kampus sharing-sharing sama teman-teman. Koneksi. Koneksi. Ngebangun bener. koneksi ya. Karena- nice. Sekarang teman-teman USS, teman-teman kampus gua. Oh iya ya. Ya, jadi Siapa sih? Banyak anak-anak USS, Jaun, Bisma, Oh, oke. kayak gitu-gitu. Apa sih anak-anak. UI? Apa sih? Di Interstudy. Oh iya anak-anak desain semua Interstudy. ya. Itu, tapi sebelum di Interstudy kan gue sempat kuliah di Polmed kan. Itu banyak juga teman-teman gue sekarang yang mereka akhirnya ada di industri gue sekarang, di industri Ya, kreatif. Kadang ketemu di NTL lagi ngerjain project brand ini. Iya. Ternyata di sana ada temen gue yang ngerjain bagian desain. Itu juga, yang kreatif. mahal ya. Itu jadi ketemunya lagi ketemu ya. sana saling ngelengkapin aja sih akhirnya gitu. Seru. Wis. Ya itu kalau kita bicara awal berarti seru bahwa seorang abeng itu bukan cuma seniman juga tapi memang entrepreneur. Jiwa entrepreneur udah muncul ya. Cuman lebih kepada nggak bisa diem tadi ya. Iya, benar. Ya, itu nggak bisa diem akhirnya jalan. Oke. Lalu dipertemukan sama Dondi di 2016 pertemuannya, 2017 bareng sampai akhirnya sepatu 123 itu dilepas Iya. gitu kan. 2017 akhirnya NTO sampai sekarang kalau nggak salah 150 sampai 200 item per bulan, Yap, ya kan? betul. Kurang lebih ya. Segitu. Tim lu udah banyak sekarang. Betul. Apa feel-nya men? Dari awal lu dulu mungkin dulu sempat ya dulu juga banyak orderan kan? Banyak. Cuman mess up juga kan karena ya nggak ada manajemen dan lain-lain. Sekarang gimana, Bro? Dengan lihat diri lu sekarang deh, Bang. Oke. Mungkin pertama gue sempat mikir dulu
ketika gue ngajak-ngajak orang, aduh kalau gue ngajak orang, penghasilan gue makin dikit dong. Orderan segini. Oh dulu sempat kepikiran begitu ya? Pernah, Oke. bagi banyak orang kan segala macam. Mhm. Nah di sepatu tiga gue belajar ternyata orang makin banyak, orderan makin banyak. Nah, makanya di NTL gue berusaha untuk ngajak orang sebanyak mungkin. Karena Oke. gini, ketika orderan makin banyak ini, gue bukan menyetop order, Yes. tapi gue daripada kayak gue bilang sama papi, "Pih, orderan ke masuk gak?" Nggak masuk, tapi nggak apa-apa. Jadi Podcast santai nih. ya jadi ketimbang gue bilang sama papi, "Pih, order kebanyakan nggak Iya. sanggup anak-anak," mendingan gue kayak, "Pih, gue masukin anak-anak lagi ya," gitu. Jadi makin ramai, Jadi makin besar sih industrinya ya. Makin besar. Tapi dirimu kan berarti kan jatuhnya udah kayak lead director kreatifnya si NTL ini dong. betul. Masih suka ngerjain juga dong untuk project-project aneh. masih dong. beberapa project gue masih kerjain. Jadi udah berarti ribuan barang dong dari 2017. Ribuan Tadi gue masih. sempat ngobrol sama Dondi. Gue pikir turning point-nya adalah pada saat bikin si jaketnya Jokowi. Ternyata jauh sebelum itu pun dirimu udah NTL tuh udah besar banget udah sih sebenarnya. besar. Cuman emang itu nge-boosting lah. Itu kayak percepatan banget Iya, lah ya. percepat. Udah gede tambah gede Betul. banget ya. Nah, dari sekian banyak karya, sekian banyak apa gitu ya. Gue ngomongin yang gampang dulu deh. Ada nggak tempat yang media yang paling aneh buat lu mengkreasikan atau orderan orang deh? Jadi paling aneh salah satunya sangkar burung itu aneh. Ya kan? Nggak bener sangkar burung. Sangkar burung. Sangkar burung kan garis-garis tuh. Ini bawahnya, alasnya. Jadi kan Oh, jadi kalau taruh di atas kelihatan Ya, gitu. di bawahnya ada Dia gambar gambar burung. apa sih? Mau gambar apa sih? Orangnya gitu. burungnya, burung. Gue lupa burung apa, pokoknya burungnya dia Pasti lah. burung mahal dong, nggak Burung mungkin mahal, dong. itu burung mahal. Waduh, itu satu. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak lebih aneh lagi? Menurut gue orang custom shaver juga aneh sih. Shaver. Iya. Shaver yang kayak ya merek-merek P gitu-gitu. Iya, Pak, merek-merek bagus lah. Iya. Udah di custom terus. Buat apa ya sebenarnya kalau Itu boleh? tuh tas pancing. Tas pancing, Mm-mm. pancingannya sama kotak pancing. Itu kan menurut gue kayak, Kotak pancing. iya maksud gue emang harus banget di custom gitu kan. Dan ternyata ada gitu. Itu konsepnya aneh-aneh ya. Oke, Ada. itu kalau ngomongin medianya. Kalau ngomongin orderan yang paling aneh. Kan ada dong dia brainstorm dong pengen A, B, C atau mungkin dia pengen gambar selingkuhannya. Mungkin kan random banget gitu. Apa yang paling seru, paling challenging lah. Sebenarnya Ya. paling seru adalah ketika lu ketemu customer yang nggak tahu mau bikin apa. Itu seru karena nggak tahu dong kan. Ya jadi maksud gue kayak serunya karena itu karena paling seru bro, karena ketemu orang yang akhirnya lu mau bikin apa bro? Nggak tahu, terserah ente. Itu seru banget bro. Jadi kayak ketemu orang yang bisa membebaskan kita untuk berkreasi itu menurut gua hal yang paling Kalau buat seniman dari sisi point of view lo. gitu. Jadi tanpa Nggak ada batasan ya? Nggak ada batasan. Itu yang sangat kita harapkan sebenarnya, ketemu orang seperti itu kita bikin dan akhirnya dia senang, puas. Ya itu yang paling seru sih menurut gua. Wah gokil ya. Malah kebalik ya, malah lu nggak ada ide malah lu malah seru ya. Malah seru, dan apalagi pada saat dia seneng terus kayak wah seneng. Nah salah satunya adalah Pak Jokowi yang custom jaket terakhir itulah. Itu kan gue diskusi sama Mas Don. Ini mintanya Pak Jokowi apaan? Bebas katanya. Terserah NTL. Oh yang jaket itu? Iya yang Oh itu terakhir. tuh nggak ada brief? Nggak ada tuh, makanya gue tanya lagi. Ini Mati. maksudnya terserah gimana Pi? Udah style NTL. Gue bilang grafitian nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa gue tagging nama gue nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa gue kerjain dong. Gue tuliskan nama gue Harder. Iya. Di belakang ada beberapa anak-anak gue bertiga. Yang ngerjain. Indonesia kan? Bukan, yang terakhir. Itu Oh. kan tulisannya kan Harder Teen, Iya. Lesko segala macam. Jadi, nah itu menurut gue yang kayak gitu yang gue puas banget. Apalagi gue bikinnya di jaket presiden, bro. Yes. Jadi kayak gue ngerasa kayak, wah graffiti bisa gue bawa ke level, Level yang itu level gitu. tertinggi sih kalau buat Itu, gua bro. sebagai orang Indonesia ya. Nah, itu seru dipakai banget. presiden. Kayak gitu-gitulah. Gokil ya. Ajib. Waduh. Oke. Kalau kita ngomongin pendapatan deh, dulu kan di sepatu 123 dengan mes dong, kuantiti Iya. banyak gitu Betul. kan, dibanding dengan si NTL yang premium gitu, mungkin kuantiti mungkin lebih sedikit gitu ya. Tapi so far lu pendapatan gimana? Naik drastis kah atau gimana sih bro? Drastis lah, bro. Drastis Jadi, banget. yang dulu gue cuman punya angan-angan gue bisa beli mobil, Iya. gue bisa beli mobil. Oke. Terus- Nggak cicil doang, no cicil-cicil klub Mau lah ya. cicil lah gitu. Terus Gokil. gue mau beli rumah sama mau nikah tahun ini insya Iya. Allah. Tahun depan. Tahun depan? Awal tahun depan. Oh iya, harusnya nikah Nah, tahun itu sekarang. Lagi murah bos. Nah itu semuanya gue kumpulin dari Hasil karya hasil ini. ini bro. Gitu. 3 tahun ya? Iya. 3 tahun lu bisa punya rumah, bisa merit juga. Seru ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Ini adalah salah satu karya lu ya? Iya salah satu karya gue. Ini apa? Ada kalau setiap nama yang lu bikin itu ada namanya nggak sih? Ada judulnya nggak sih? Nggak semua tapi ada Nggak semua. beberapa lah. Kalau kayak gini lu ada judulnya nih? Ini judulnya Think Twice. Think Twice. Jadi dia cuma ngasih tahu kalau lu mau melakukan apapun,
Pikir lu berpikir dulu. 2 kali gitu aja. Deep. Ini lu kerjanya berapa lama? 2 hari. Mediumnya apa nih? Apa Ini pakai spray paint. pakai spray. Oh iya, itu dari Dan grafiti ya, tadi ini ya. gue juga style gue itu gue kalau gambar Heeh. pakai ada beberapa cat fluorescent. Jadi ketika nanti dia kena lampu UV, UV. itu nyala Sabi ya. Ini 2 hari ya. 2 hari. Inspirasi kalau kayak gitu-gitu dari mana sih? Bek kalau seorang seniman gitu. Maksudnya kan lu ratusan barang ya dengan mungkin ya pasti ada yang sama lah ya, pengen keren gitu. Pasti kan cluenya gitu dong. Kalau gua pasang taruh barang di NTL udah pengen keren aja. Nah, itu lu gimana cara dapetin ide-ide fresh di tengah artisan lu yang dari awal 0 sekarang udah 20-an kan? Artisannya sendiri kan? Artisan sendiri, betul. Timnya udah 41 kan? Nah, itu Anak-anak gue suruh follow beberapa seniman yang keren-keren. Oke. Buat reference mereka ketika ngeliat karya mereka seperti apa, perkembangan mereka juga seperti apa. Gue bilang jangan lihat karya mereka sekarang. Lu kalau ketika lihat satu akun seniman yang keren, lu lihat dari dulunya. oke, Jadi gua- awal-awal. ya, Oh, biar dapat evolusinya gitu. Saya beberapa seniman kadang gue kasih lihat, oh style lu arahnya ke sini. Gue kasih lihat, nih, lu coba pelajarin. Lu lihatnya dari di awal. Nah akhirnya dia paham kayak, oh ternyata dia juga dulunya kayak gini ya, gini-gini. Jadi itu akhirnya men-trigger mereka kan kayak, Bahwa nggak apa-apa gitu ya iya, kalau awalnya gimana gitu juga karena beberapa seniman juga banyak juga yang awalnya ya mereka contek-contekan aja. Contek-contekan dia, contek ini. Akhirnya karena style itu nggak bisa lu dapetin langsung. Lu mau mulai gambar nih, Yes. gue mau langsung keren bang, mau punya style. Nggak bisa. Jadi kalau dari sisi apa? Dari sisi kan tadi lu bilang ada prosesnya sampai dapetin style. Nah, Hard 13 ini seorang Hard 13 ini dapetin, gue juga nanti jangan lupa gue pengen tanya. Berapa lama lu akhirnya dapetin gayanya si Abeng ini? Gue mulai bener-bener dapet banget. Feel-nya gitu, mungkin 2 tahun terakhir bro. 2 tahun terakhir Iya, malah. dari 2006 Jadi ya. 2000. Oh, Jadi yang bener-bener karena Style-nya Abeng gitu. gue selalu develop aja nih ketika gue kadang udah punya style yang orang udah tahu ini Abeng. Gue belum puas, gue cari lagi nih. Tapi gue bener-bener ngerasa kayak, ini kayaknya gayanya lu gitu. gaya gue nih 2 tahun lalu lah. 2018 2018 lu baru dapetin. 2 tahun lalu, baru banget. Baru Bener-bener dapet gue ya? dapet yang kayak gini-gini. Iya, iya, ini bawa ini gayanya Abeng. Tapi Oh, yang maksudnya kemarin 2 tahun lalu yang ini gue dapat pun itu berdasarkan proses lu iya berdasarkan bertahun-tahun proses dong. bertahun-tahun. Jadi bukan kayak gue tiba-tiba 2 tahun lalu plek akhirnya jadi, enggak juga. Jadi kayak bener-bener Oke. ini gue mix dengan ini, gue campur ini, bikin warna ini segala macam. Akhirnya ya 2 tahun lalu lah baru ketemu gitu. Itu yang orang harus tahu ya, bahwa nggak gampang. Karena sekarang kan orang pengennya instan, Bang. Gue pengen kayak Hard 13 dah gitu aja gitu. Padahal prosesnya tuh lama dan panjang sekali kan sebenarnya. Nah, sekarang yang gue penasaran nih dari seorang Abeng, kenapa lu menggunakan inisial Hard 13? Hard 13. Oke, iya. Jadi kalau seniman graffiti itu lo harus punya initial name sebenarnya kan. Jadi Oke. kayak rootsnya graffiti kan vandal. Yes, vandalisme Jadi, ya, awal jadi- mulai ya Iya, rootsnya. jadi Yes, kalau yes, misalnya yes. lu Jupaka gitu. Iya. Atau gue Benhard gitu kan. Iya. Terus gue nulisnya Benhard. Nah, kalau gue misalnya gue bikin di public Ketahuan space dong ya? ketahuan, dicari KTP gue ya kan Benhard namanya segini bisa dilacak dong. Nah, sebenarnya kayak gitu aja sih. Jadi emang udah culture-nya seperti itu. Berarti Hard 13 itu dari band Hardnya dan 13-nya tanggal ulang tahun? Enggak, gue sebenarnya Beng doang. Iya, iya, Jadi iya. graffiti gue Beng. Terus akhirnya dia ngomong, Beng jadi nama panggilan lu aja Oke. gitu. Lu harus cari nama lagi yang keren. Gue bilang apa ya? Gue pertama udah kepikiran Hard. Tapi gue pengen ada angkanya karena graffiti itu identik kayak ada apa, ada namanya, ada Yes, yes, ada yes, angka belakangnya kan. Terus temen gue bilang, ya 13 aja nama lu kan B. Kalau dipecah jadi 13. Gue bilang, oh iya bener. Jadi yang ngasih nama gue juga sebenarnya teman gue namanya GT Hanox. Masih ada tuh? Masih Masih ada. ngobrol? Bogor dia, di Wih, Bogor. Sabi. Jadi Hard 13 itu sebenarnya 13-nya itu B ya? B. Tuh, akhirnya tahu, gue soalnya penasaran. Tapi kan, oke, itu kreatif sih. Memang kalau seniman sih unik ya angle-nya ya. Nah, sekarang kita bicara Never to Levis-nya lagi nih. Secara bisnis lu, apa sih pencapaian yang menurut lu Bang belum lu masih pengen lu kejar? Kan kalau kolaborasi udah banyak banget tuh sama orang, sama perusahaan, even sama apa? Ya nggak cuma perusahaan lah ya, lu sampai ada komunitas gitu. Nah, apa pencapaian yang lu belum capai? Pengen bikin kelas bro, sekolah gitu sebenarnya. Pengen bikin Sekolah malah. iya. Kalau kelas sudah sering dong. Iya kelas, tapi gue nanti pengen lebih serius lah, bener-bener Oke. ada programnya kelas. Tapi sebenarnya gue pengen bikin sekolah, gue pengen apa yang ngegedein industri ini. Sama selain itu, gue pengen teman-teman. Jadi gini, kan sekarang itu selalu Never to Levis by Hard 13. Ya. Nanti gue pengen kayak teman-teman seniman di sini kan banyak. Disebut semua nih ya. Ya, jadi gue pengen angkat satu-satu. Makanya beberapa teman-teman gue di sini Ya. udah gue fokusin nih, misalnya yang kayak si Indra. Ya. Ini kita lagi bikin spray paint. Oke. Nanti gue minta Indra yang Oh, ngurus spray paint ini Natural graffiti. produksi. Kita bikin juga Wih, tahun keren. depan. Nah, Indra, gue mau naikin untuk lu ngurus ini. Front line-nya kan Iya. Oh.
gitu. Terus gue juga lagi bikin aplikasi. Aha. Nanti salah satu yang ngurus juga Rizal, root class di sana. Oke. Gitu. Jadi gue pengen. Jadi lu mulai munculin nama-nama lainnya Gue dari pengen Never teman-teman gue di sini Travis. juga. Lo harus gede di sini juga. Maksud gue jangan lo jadi gini-gini aja. Yes. Nanti yang menjadi lo sekarang adalah anak-anak yang kita ajak nantinya yang baru kayak gitu. Keren. Itu udah berubah dari mindset lu yang sebelumnya ya. Yang awalnya kalau banyak orang Iya. omsetnya malah mengecil Betul. gitu ya. Jadi Apa yang sebenarnya- bikin akhirnya turning point apa yang akhirnya berpikir Bang nggak bisa sih gua kayak dulu terus gitu loh. Ada ini nggak? Atau ada momen gitu ada satu? Sebenarnya itulah di sepatu 23 itulah. Akhirnya gue sadar kayak lu jago gambar belum tentu lu bisa bikin nge-build bisnis yang baik gitu. Oh, turning point dari sepatu satu Iya, tiga jadi itu sepatu ya? 23 ngalamin ini itu segala macam. Nah itulah, terus ketemu Mas Don sih sebenarnya. Ketemu Mas Don itu adalah, gue bilang apa ya? Bless kali ya. Iya bless lah, Berkah ya? anugerah, berkah, terus dibilang hoki juga hoki karena nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu kan. Yes, dan ya memang lu momentumnya pas juga. Betul. Dan tapi harus diakui dong karyanya juga emang keren dong. Kalau Benar. nggak kan pasti balik lagi sekeren-keren apa bisnismu tetap karyanya yang dilihat Betul. dong. Wih, keren. Gue udah lihat juga beberapa graffiti lu yang Travis yang kemarin lu bikin. Itu lu lagi pengen ini aja, iseng-iseng aja ya. Iya jadi kan lagi masa-masa pandemi pada saat Yes, itu yes, kan, yes. terus kayak WFH-nya begitu ya. iya di workshop jadi terus segala karya ya. macam ya, gambar, cuman kayak kan banyak box sepatu gue pada saat itu kayak box sepatu biar bisa jadi keren. Value gitu ya. Ya udah gue buka, ya udah gambar gitu aja. Wah, gila ya. Emang gitu aja orang suka banget. Ada yang nawar gak sih waktu lu bikin-bikin begitu? Ada beberapa tapi belum cocok harganya, belum gue lepas. Oh, lu akhirnya mau jual juga itu? Gua jual. Itu kan box sepatu kan? box sepatu. Wah, gokil sih. Yang satu udah gue kasih ke sohib gue, yang Itu Jordan, kasih? yang Jordan. Oh iya, yang Jordan yang awal kan? Iya itu udah gue Wah, kasih sohib itu gue. bagus banget sih. Gokil. Nah sohib gue ini adalah salah satu namanya Pariko. Ya. Dia salah satu yang ngebantuin gue pada saat gue lagi bangkrut-bangkrutnya di sepatu 23 lah. Oh, itu sempat bangkrut karena lu kayak ada orderan yang hilang jadi mau nggak mau lu Iya, ganti kan gue totos nggak ada ya. duit segala macam, udah nutup ini masih kurang segala macam. Nah, Oke. Pariko adalah salah satu orang yang dia klien gue bro, klien Oke. gue dulu pada saat gue menjadi graffiti artist, gue sering gambar di beberapa Iya, iya, tempat dia. Sering ngajak ngobrol, dia orangnya emang asik ngobrol, Oke. Bang gimana bisnis segala macam, gue cerita. Ya, akhirnya dia ngebantuin gue untuk nutup semua lubang gue pada saat itu. Makanya Wush. sampai detik ini pun ketika gue punya apa segala macam yang bisa gue kasih. Jadi udah walaupun Ya, mungkin saatnya ya, giving ya back ya. value yang gue kasih sekarang udah lebih besar daripada apa yang dia kasih pada saat itu, tapi Iya. bukan masalah nominal karena Yes. kalau nggak ada lu nggak ngebantu gue pada saat itu belum Mungkin lu nggak jadi kayak sekarang benar gitu. gitu. Jadi gue Seru. menghargai dia karena dia bukan siapa-siapa gue bro, kita cuma klien. Tapi tiba-tiba teman-teman. dia mau Iya, bantu. kayak gitu. Dan itu Jadi nggak sedikit ya saat itu ya. banyak. Oh, kalau saat itu ngaco sih ya karena Ngaco. karena kondisinya lagi ngaco down. banget. Gitu. Tapi itu yang penting sih dalam membangun bisnis itu relasi itu nggak cuma soal uang juga sih. Betul. Banyak hal juga ya. Seru ya. Nah, tadi kan kita udah bicara keseruan apa sangkar burung, shaver gitu ya. Kalau kolaborasi kan banyak banget tuh Bang yang lu Yap. udah jalanin. Ada nggak yang belum terwujud dan lu pengen banget jalanin? Kolaborasi apa gitu mungkin yang lu gue pengen banget deh sama si apa mungkin sama Nike, mungkin apa gitu yang lu terpendam pengen banget gitu. Atau sama Banksy, siapa tahu lu pengen sama Banksy gitu kan, gokil gitu Bisa kan. juga, cuma Iya kayak kan? susah lah Bang, gitu. Enggak ada yang tahu maksudnya mimpi lu tuh apa Bang yang belum terwujud sebagai seorang Gue ya seniman? kalau gue sebenarnya gue pengen gambar yang pastinya karena kiblat daripada seni-seni ini kan di Amerika, di Yes, Eropa yes, yes. sana. Gue pengen gambar gue itu ada di wall yang sangat besar di beberapa negara-negara yang gue pengen kunjungin lah gitu. Jadi lu dikasih tembok kosong lah ya, Heeh. dengan tanpa syarat ya, pokoknya harus. sampai gue gambar. Gue nggak peduli, Wih, keren. nggak harus gue dibayar maksudnya. Iya, iya, Yang iya. penting gue dikasih spot, terus gue bisa gambar, ya itu gue udah Yes. senang banget. Tapi itu emang itu kalau apa kayak lu karena seniman kali ya, jadi memang mimpi-mimpinya itu ya terkait dengan hobi lu ya. Iya, jadi Ada gambar. hal-hal yang belum tercapai belum sih, Bang? Kalau dari sisi itu Bang? Yang belum tercapai, ya itulah sebenarnya gue. Selain gambar-gambar tadi ya, maksud gue lu apa? Ya kayak mungkin ada nggak sih yang kecewa dengan desain lu? Ya ada lah beberapa, kadang Ada ya mereka? kadang Oke. kadang beberapa eksekusinya nggak sesuai, ada aja sih, Ada aja. tapi Ya? Mhm. ya ngerjain barang berikutnya segala macam, akhirnya balas dendamnya di barang berikutnya nih kayak gitu. Oh, berarti yang hoki yang barang berikutnya ya? Cuman kadang di beberapa barang tersebut yang gue udah pernah kerjain kayak aduh kenapa waktu itu nggak begini ya gitu. Itu ada aja sih, ada aja sih. I see. Nah, kan desain tuh, kita bicara inspirasi, ide gitu kan. Pasti dong nggak setiap hari lu punya ide yang fresh dong. Betul. Nah, itu gimana manage ya? Pasti kan ada saat dimana lu kemudian dong. Lagi ada pacar, lagi mau berantem lah, lagi ngurusin gedung, tiba-tiba cancel misalnya gitu. Iya. Nah, itu manage-nya gimana? Di tengah
menurut gua NTL ini adalah sistem customizer yang cukup profesional banget sih Yap. menurut gua ya. Nah itu gimana manage-nya? Karena orderan kan masuk terus Pak, nggak bisa Iya. macam-macam. Value-nya nggak Betul. dikit Ini loh. sebenarnya cukup aneh nih kalau gue jelasin. Iya. Jadi cari mood gambar Mm-mm. biar moodnya balik lagi lah intinya. Iya gitu iya iya kan. betul. Gambar di luar. Jadi nyari-nyari mood gambar untuk di workshop dengan cara gambar di luar di tembok. Itu bisa balikin mood untuk gambar lagi di workshop. Aneh kan? Sedangkan Jadi lu lagi dengan nyari mood digambar. gambar, tapi dengan menggambar juga. Tapi nah idenya gimana kalau lagi mood lagi nggak mood dan Ide gimana? ngerjain bareng customer sama ide gambar yang bebas sendiri itu beda, Bro. Kalau di bareng customer kan lu ada kemauan customer harus kayak gini. Iya dong, iya dong. Ada walaupun- arahan. Ya walaupun dengan arahan tersebut kita menggunakan style kita juga. Tapi kan Yes. kalau kita gambar di luar nggak ada urusan, Bro. Pokoknya gue gambar apa yang gue mau gambar. Nah itu biasanya mood bener-bener balik, Bro, kayak wah ngerasain, wah bebas, wah asik gitu. Karena gambar di tembok itu feel-nya beda sama gambar di kuas, gambar pakai kuas di dompet, di tas. Oke. Gitu. Itu beda banget, Bro. Lo harus cobain deh kapan-kapan kita bikin. Oh iya seru-seruan ya. Nah, Boleh di Saudara. tembok tuh Tapi gambar. kalau kita nggak ada bakat nih, maksudnya ya kan harus Kalau ada lu- style ya, juga pasti dong. kalau misalnya kalau lu baru pertama kali coba, lu Iya. bakal kegok banget sih, bakal kaget. Iya Kayak, kan? wah gimana ya kalau bisa bikin kecil. Tapi kalau rutin dilakuin, sebenarnya bisa sih, Bro. Karena banyak juga teman-teman di sini yang Ya. tadinya cuma sekedar Itu yang di IG bisa-bisaan lu bilang aja. itu kan, lu selalu bilang kan bahwa ya lu gambar aja sebanyak-banyaknya dulu Iya. kan. Kalau enggak ya nggak usah ngomong deh, gambar Betul. aja yang banyak gitu ya. Jangan kepengen langsung, wah gue kepengen Iya, langsung iya, iya. bagus kayak gini. Jadi emang harus tuh coba terus. Oke, seru Karena ya. sebenarnya spray paint itu cuma karena toolsnya aja pakai cat semprot. Yes, tapi kan lebih susah dong. Lebih Memang susah. Kan, Cuma kan ada maksudnya jarak kalau lagi. lu udah sering cobain lu bakal tahu aja sebenarnya. Seru ya. Asik. Ngomong Mas Seniman ini beda sih memang. Tapi gue termasuk salah satu yang mengagumi karya-karya lu, Bang. Karena Oh, iya, memang thank you. menurut gue kayak yang Indonesia dulu lu bikin itu, terus yang kolaborasi lu bareng yang terakhir yang sama Pak siapa? Yang di Surabaya, Mas siapa sih yang rajanya digital itu? Oh, Pak Basuki. Itu bagus banget sih, Bos, Anjir, detailnya. ya. Gokil. Itu juga Bos. ilustratornya keren banget. Sadis, Bos. Terus apa aja sih? Jadi itu ada ilustrator yang membuat Garuda Iya. tersebut. Karyanya dilelang. Iya, betul. Dibeli oleh Pak Basuki. Yes. Pak Basuki Tuangin ke bawah ya ke ya, mau bikin di jaket Ya. dengan karya yang dia udah beli. Yes. Nah, NTL sebenarnya eksekusi aja. Tapi kan tetap susah, Pak. Tetap susah, tapi kita juga salut ketika pertama kali ngeliat desainnya, anjir ini ilustratornya siapa jago banget gambarnya gitu. Itu keren sih, detailnya Wajib, keren. parah. Keren sih. keren. Susah banget sih gambarnya juga. Susah ya? Iya, gue udah lihat detailnya kan gue zoom kan, emang keren sih. Dan lakunya berapa? 88 juta ya? Iya 88. Sadis. Yang karya pertamanya yang masih art print Ah. 100 juta. Anjir, itu gila sih. Tapi emang keren ya? Emang keren. Tapi nah sekarang kan lo akhirnya, gue sih merasa dengan adanya NTL ini, kalian tuh mengajarkan bahwa seni itu ada nilainya. Betul. Orang nggak bisa tuh pakai harga temen atau apa, karena seni ada nilainya kan. Nah, so far dengan kayak gini kan gue merasa industri customizer juga tumbuh nih. Betul. Ada orang-orang yang mungkin gue nggak kenal tiba-tiba muncul dan seru kan. Ada yang dikonstruk sepatu Ya. jadi tas atau sepatu jadi apa macam-macam tuh jaket Betul. jadi apa gitu. Nah, lu sebagai orang yang menurut gue ya, gue boleh bilang sebagai inspirator di Indonesia. Bukan gini, masing-masing ada dulu. Cuman Iya. dia mungkin kuat di areanya masing-masing Betul, aja. betul. Nah, dengan adanya kalian yang kerjasama dengan banyak pihak, orang melihat ini secara nationwide kan. Iya. Nah, itu lu gimana ngelihat industri customizer sekarang? Menurut gue lu pionir secara nationwide. Sekarang keren. Heeh. Orang-orang makin berani. Yes. Satu. Dari sisi berani ngasih harga, Yes. berani ngambil resiko, ya kan, Yes. segala macam. Dan gua ngerasa industri ini emang sekarang udah semakin berkembang dan semakin naik nih yang dulu. Oke. Karena dulu gua ngerasain dari zaman sepatu 23 yang ngasih rate di atas 1 juta aja setengah mati. Susah banget orang mau beli Iya, gitu. sekarang orang-orang rata-rata rate-nya udah di atas 1 juta. Dan gua ngerasa ketika semua customizer udah rata ngasih harga berani di atas 1 juta dengan kualitas yang baik, Yes. ya customer mau kemana lagi? Gue kesini harga segini-segini, ya Iya, udah iya. pasti akan ngikutin kan lama-lama, Yes, ya yes, marketnya jadi naik segala macam. Jadi gue bersyukur juga sih, maksudnya Aha. kita bisa memberikan paling nggak ya bisa dibilang kayak standar untuk sebenarnya lu harus berani ngasih, maksudnya menghargai hasil karya lu sendiri. Karena gini, gue dulu pernah dapat obrolan atau omongan dari teman gue kayak gini. Bing, lu ngerjain kayak gini berapa? Segini. Yakin lu, gila murah banget gue dari temen gue. Malah dibalik ya? Iya, terus gue kayak emang dulu gue mikirnya yang penting gue sebenarnya senang aja, nggak bisa gitu juga. Dia bilang lu harus bisa menghargai karya lu. Satu, waktu yang lu udah habisin buat ngerjain ini berapa lama? Yes. Lu buat beli materialnya berapa Minta, lama segala iya, macam. iya, Terus iya. jangan cuma dihitung itu. Lu kan berangkat dari rumah ke sini segala macam. Cost-nya. Oh, Iya, dia kan, kayak ngitungnya gitu-gitu bener-bener dihitung. Jadi, effortnya ya? Coba lu hitung dari situ dulu minimal. Nah, gue udah mulai. Terus dia ngomong, dan jangan pernah lu takut untuk menolak kerjaan. Kalau yang nggak sesuai dengan apa yang lu kerjain. Misalnya kayak lu udah ngasih harga 5 juta, terus ditawar 1 juta, terus Ya. lu tetap ambil.
jangan dia bilang, lu harus berani menolak itu. Jadi jangan takut hilang karena Terus lu kata punya dia, prinsip. coba deh berani tolak dia bilang. Terus gue mikir, aduh ntar gue nggak dapet duit, Iya, pada iya, nggak bener, itu kan. bener, Terus gue coba deh, oh nggak bisa mas kalau segini. Oh yaudah nggak mau gini segala macam. Nggak lama orang itu ya balik lagi akhirnya kayak, yaudah deh mas segala macam. Jadi maksudnya emang lu harus berani Bikin harus berani standar ya? juga, bikin standar dan mengambil resiko itu sebenarnya. Jadi karena rezeki sebenarnya udah diatur sih bro. Iya sih, Iya itu kan kayak stigma yang palsu, kayak apa Bener. sih rezeki udah tapi padahal udah bener ya. Bener. Tinggal lu mau apa enggak gitu ya. Betul. Tapi so far lu pencapaiannya happy lah ya dengan apa yang udah lu dapetin sekarang. Happy banget alhamdulillah. Tapi bener kalau nggak ada 2006 dulu mungkin lu ikut-ikutan lomba lu nggak akan sampai di posisi sekarang kali betul. bro. Jadi emang udah ya kayaknya udah pathnya udah begitulah. Wih, Emang rumit begini-gini nih. beloknya panjang ya. Iya. Mungkin bisa dibikin jaketnya ntar. Bisa juga Bener-bener. Seru ya. Tapi kalau tadi gue baru tahu sih bahwa mencari inspirasi dengan membuat inspirasi baru ya. Artinya lu untuk dapetin gambar baru lo akhirnya bikin yang gambar baru gitu ya. Iya. Material. Nah, kan lu medianya macam-macam nih. Media termahal yang pernah lu gambar apaan, Pak? Hermes lah tas itu pada saat itu lumayan mahal sih menurut gua. Sampai sekarang masih mahal. Iya, sih. mahal. Itu Hermes itu termahal ya? Itu mahal. Itu gimana tuh cara lu kan deg-degan sih, Bos. Kalau itu salah satu bisa dibenerin gak sih kalau lu gambar-gambar gitu, Bos? Nggak bisa sih sebenarnya kalau Ya, salah kan. Cuman anjir. ada beberapa teknik di mana kalau lu baru sekali coret masih bisa dihapus. Tapi kalau Oh, udah itu sketch dulu. Heeh. Oh. Kayak gitu-gitulah. Jadi lu mimpinya adalah membuat sekolah yang bisa ngajarin teman-teman customizer atau desain atau apa sih? Siapapun lah pokoknya. Intinya gua kepengen orang semuanya ayo gambar ini tuh sebenarnya sesuatu yang seru Menyenangkan gitu ya? Menyenangkan banget. Karena semua orang pasti menurut gua ya, semua orang tuh bisa gambar, Bro. Cuma masalahnya lu nggak mau nyobain aja. Atau ngerasa jelek aja gitu ya dari awal gambar jelek nih kayak Karena padahal- banyak juga seniman yang banyak juga nih yang maksudnya yang gambarnya sebenarnya nggak Iya. bagus. Iya, iya, maaf, Tapi karena iya, dia iya, punya bener. style, itu yang mahal, Bro. Gitu. Iya, gue juga bingung kalau lukisan-lukisan itu kan ada yang biasa banget. Biasa banget Tapi kadang ternyata- konsepnya yang dijual. Iya. Kayak gitu-gitu. Yang lah. pisang itu loh, pisang di Iya, stiker itu cuman kan itu ya. nggak habis pikir itu loh di auctionnya ngaco gitu ya. Itu kan karena itu balik lagi, karya itu menjadi mahal nanti selain daripada ya ada beberapa karya mahal karena senimannya siapa yang buat. Betul, itu Tapi pasti. karya bisa jadi mahal tergantung siapa nanti yang menilainya itu. Mungkin Ah. lu misalnya ketemu sebuah lukisan potret gitu. Ya, Terus mungkin lu mengingatkan sama nanti ibu "Wah, ini atau mirip, siapa. ini mirip almarhum nenek gua nih. Oke. Terus ternyata lukisan itu dijual misalkan nggak dijual misalkan. Iya, iya, nggak Oh dijual. sorry mas ini nggak dijual. Oh, Lu akhirnya oke. kayak mas saya kayak pengen banget saya Iya, bayarin iya, dia berapapun. Kan ada aja yang kayak gitu bro. Nah, itu sebenarnya lukisan tuh udah kayak begitu bro. Udah mainnya sensitif banget. Jadi nih. si yang beli itu tuh dia punya value sendiri mengapa Betul. dia berani bayar mahal sekali Nah, gitu. Dan kadang momen seperti itu yang akhirnya menjadikan seniman itu jadi naik. Kan ada ceritanya, wah karena gini-gini, nah nanti jadi ada. Jadi ceritanya. laku berapa miliar tuh bisa jadi karena Nah. seorang itu punya sentimen sendiri ya. Betul, dengan- sentimen itu kan banyak lah. Ada nggak sih barang-barang lu yang tiba-tiba ditawar mahal padahal lu nggak pengen jual gitu loh? Adalah beberapa dari dulu kok. Ada ya? Ada gitu yang kayak gue ngapain jual akhirnya. Ya udahlah ya Gua gitu. bayarin segini, dibayarin ada. Ah, Gitu. Ada aja. seru ya. Seru. Oke, nextnya nih setelah NTL ada nggak sih lu plan punya kelas sendiri dengan NTL atau apa lu malah pengen saya pengen bisnis ini gitu atau apa sih Bang? Ada nggak sih Bang? Gue sih tetap pengen gedein NTL sih. NTL ini kan sebenarnya Iya bayinya dari lu iya ya. ini masih banyak cabangnya nih, kaki-kakinya masih Oke. banyak banget. Nah, makanya kita bikin unreleased. Yes. Terus kita bikin Revine buat Iya, iya, iya. fokusnya di sepeda. Fish, Iya, ya kan? Fish. Jadi gue pengen fokus untuk gedein itu dan gue pengen ngumpulin semua teman-teman gue. Gitu sih. Dan sekarang so far udah 30 orang ya yang 20-an Sebenarnya orang. kalau total keseluruhan di NTL 41. Iya, itu totalnya. Tapi kalau ya senimannya sebenarnya ada 15. Oke. Karena ada beberapa yang akhirnya mereka pulang dan buka bisnis sendiri dan itu gue sangat seneng. Lu malah happy ya? Karena happy karena banyak temen gue kan bukan di Jakarta juga, jadi mereka yang dari luar kota akhirnya Oke. mereka Iya, balik. iya, iya, ada yang dari Kalimantan katanya. Iya, nah ada beberapa yang balik Kalimantan, dia buka bisnis sendiri dan harus seperti itu karena ketika orang dari sini mau cabut, gue nggak izinin dulu sebelum gue tahu dia mau ngapain. Dia bilang gue bikin ini, Oke. baru lu kalau mau butuh apa gue support kayak gitu jadi bro. Gokil ya. Jadi lu malah membesarkan itu dengan tujuan biar industrinya juga tambah besar sih Betul sebenarnya. gitu. Nah, kalau tips and trick nih, Bang. Kita udah di akhir ini udah mau 60 menit ya. Nggak kerasa sih, Bang. Gue gila sih. Jadi yang gue penasaran adalah kan ini banyak customer muda nih. Ya, lu kasih tips and trick sih, Bang. Maksudnya untuk proses ini kan banyak orang pengen instan. Betul. Ah, gue bisa nih kayak NTL. Bisa lebih murah. Biasanya Betul, kan betul. Iya, macam-macam iya, tuh iya, strateginya kan gitu. Nah, ada nggak sih tips and trick dari sisi lu sebagai creative director si NTL ini sendiri gitu loh? Oke, paling yang tadi gue bilang sebenarnya ketika lu ya masa ini kan jualan sebenarnya kan jualan. Yes. Bukan cuma gambar yang bagus, tapi ya dari segi manajemen lu pasti harus bagus dan sama pelayanan customer nomor 1. Tuh kan sama berarti ya. Itu karena
Pelayanan konsumen ya? Iya itu, jadi lu harus melayani customer tuh dengan sangat baik. Oke. Gitu. Jadi siapapun harus langgap Iya, konsumen makanya ya? kayak gini, customer adalah raja, pembeli adalah Betul, raja. betul. Ya udah kayak gitu aja. Jadi lu layani mereka selayaknya raja. Mereka minta ini itu, ya nurut aja, jangan pernah kayak lu, anjir nih pembeli bawel banget gini. Itu janganlah, pokoknya lu, ya udah dia pembeli lu karena dia akan membeli barang lu. Lu nggak tahu dia siapa, Yes, dia betul, cerita betul. ke siapa, Yes, dia yes. koneksi ternyata siapa, kayak gitu-gitu aja bro. Jadi pokoknya anggap semua customer lu, pembeli lu adalah raja. Kok Bapak ikutan bener juga sih ya, trust ya. Gokil ya. Tapi keren sih, ini sisi seniman yang gua ngeliat di tengah karya-karya lu yang menurut gua keren banget. thank you. Gua yakin di luar sana juga banyak banget yang keren-keren banget. Tapi Banyak banget. teman-teman NTL ini terbantu dengan yang boostingan yang teman-teman udah pupuk dari awal gitu Betul. kan. Ada unreleased Ventela Heart 13, Woi, ya kan? aduh. Keluar hampir 55.000 ya. Iya segitu 50 Kurang lebih ya. So far gimana? Gue udah dapat kisi-kisi bakal ada ada rilisan berikutnya. Yap. Yang pertama ini di luar ekspektasi lo atau gimana, Bang? Yang pertama ini sebenarnya gue emang Targetnya berapa sih atau lo targetnya Jup? Gue 10.000 aja udah happy kali. sebenarnya target itu gue mungkin berpikir dulu ya 10.000 itu udah banyak banget bro, tapi ternyata sekarang sampai 55.000 Hampir gue kayak, 55.000 ya. oh ternyata orang-orang sangat antusias, gue juga seneng banget, maksudnya di rilisan pertama ini belum apa-apa bro gitu. Tuh, kan? Jadi Gila, jadi ya. maksudnya yang belum, yang gue bisa bilang ini Ini belum masih preview ya. itu gue juga sebenarnya kayak masih ngerasa ini belum apa-apa, jadi tunggu aja nanti rilisan Karena ini berikutnya. kayak terkesan basicnya dulu ya. Basic gitu. tuh kan orang selalu berharap NTL keluar dengan super desainnya itu ya. Sebenarnya gue keluarin ini kenapa polos bro? Yes. Ya kan lu udah bisa lihat kemarin gue sempat rilis yang cuma 3 jam itu. Ya. Gue bikin bleaching yang sebenarnya gue mau trigger orang, lu custom sendiri deh gitu aja. Iya. Jadi gue pengen nanti sepatu yang Ventela Noir ini, Bisa dianeh-anehin. ya jadi kayak ini buat sepatu basic model yang lu bisa custom sama siapapun gitu. Tapi tetap ego lu munculin di midsole-nya kan? Iya. Itu kan itu gravity lu dong. Ya yang di insole. Iya, yang di insole ada kan? graffiti, terus di dalam juga ada tagging dari Napster, dari Benil. Iya, itu kan, itu Betul. tetap egonya lu di situ dong. Ah. Oh jadi di basic itu sebenarnya kalau lu mau tahu abang itu pengennya orang bisa aneh-anehin ya? Iya. Wah seru ya, mungkin kita bisa bikin kompetisi giveaway ya? Bisa, seru Ya, banget tuh. Boleh. lucu-lucuan ya, gue mau nanti ya, seru tuh. Nggak, gue baru tahu ternyata basic tuh, karena gue sama si Stanley kan pakai nih. Kita juga sempat kaget. Iya. Cuman gue nggak kaget-kaget amat karena lu masukin itu di insole-nya. Iya. Nah menurut gue itu gayanya abeng. Jadi gue sempat bilang sama Stanley, nggak hilang, ini mah masih NTL. Cuman mungkin basicnya ya dia karena banyak rilisan dia jagain dulu. Ternyata karena lu pengen yang pertama ini orang bisa kreasi ya. Iya, dan makanya gue ngeluarin itunya nggak pas langsung, misalnya setelah orang kan banyak yang ngomong, banyak yang review, termasuk lu pernah nge-review Betul, juga. betul. Wah ini kenapa ini nggak ada graffiti di luar? Gue Ya, diemin dulu, gue pengen tahu orang responnya seperti Dan apa. itu emang sengaja ya? Yang sengaja, abis itu gue keluarin lah yang seri-seri yang cuma 3 jam bleaching. Nanti gue bikin apa, sebenarnya buat nge-trigger orang buat meng-custom itu. Karena Bleaching aja udah ratusan yang order ya? 400 pair. Oh ya di best juga kardusnya. Oke. Oh iya ya lu juga mainin di kardusnya juga ya? Betul. Karena orang rata-rata sering dibuang juga kan? Sering dibuang, jadi gue pengen kardusnya itu ya bisa jadi dipajang, nanti bisa kolek. Iya yang ada gambar orang Milox itu kan? Heeh. Ah, sadis. Nanti di rilisan berikutnya gue bikin pokoknya, ya itu- banyak lah. Oke. Tadi gue dikasih tahu kisi-kisi dari Dondi adalah ada rilisan berikutnya. Sekarang dari lu biar masing-masing punya rahasia yang dibuka dong buat didengerin aku yuk. Kapan rilisan berikutnya keluar? Segera lah. Nggak boleh, gagal kita stand. Pokoknya segera keluar lah ya yang terbaru. Tapi yang pertama ini kan akan terus rilis dong. Pokoknya gini, akan- yang pastinya kisi-kisi adalah gini. NTL ini kan ya melekat banget nih customnya. Yes. Makanya awal orang berpikir, ini mana customnya? Cuma ada graffiti di dalam. Customnya adalah yaitu, gue men-trigger lu untuk lo mau mencoba meng-custom sendiri. Oke. Itu nanti yang kedua. Oke. Nah, itu tunggu aja deh. Berarti gue siap MJ pakai X Abeng ya. Gitu. Karena lihat gue pengen ya. semua orang merasakan, karena gini, gue cerita sepatu itu kan itu perjalanan gue 10 tahun lalu Betul, sebenarnya. betul. Di box itu, di kartu itu sebenarnya ada salah cetak tuh. Di situ kan ditulisnya 1 tahun. Iya. Sebenarnya 10 tahun. Tapi kan udah tulis di IG lu. Udah. Iya, itu terbaca. Sebenarnya 10 tahun. 10 tahun. Cuman gue kayak pada saat itu gue sama Bagus gue bilang, udah Gus diemin aja. Ini biar bisa jadi cerita suatu saat ketika ada orang nanya, ini kok 1 tahun sedangkan NTL udah 3 tahun lalu. Iya. Itu sebenarnya 10 tahun lalu. Yes. Kayak gitu. Jadi gue diemin itu, dan sebenarnya Bagus ada beberapa kode yang dia tulis tersembunyi. Adalah, udah gitu. Bro tuh, ada kisi-kisi tuh. Jadi di pesannya itu sebenarnya ada yang tersembunyi ya. Iya, ada beberapa. Aku jadi pesan pengen buka tersembunyi. layar, kita coba ya, kita bong. Pasti ada. Nggak, karena emang bagus. Biasanya gue boxnya gue buang. Boxnya gue buang. Ini karena ya memang kolaborasi ya, jadi gue pengen keep aja sih tadinya. Cuman nanti gue baca lagi, gue penasaran. Siap. Wih, seru. Nah, ada nggak sisi yang orang lain nggak tahu soal Abeng? Entah hobi, entah ternyata sukanya. Oke, paling ini sih.
orang tuh sebenarnya jarang lihat gua buka topi, Bro. Oh iya benar. Itu jarang. Satu, Yes, terus yes. Oh benar. ya Soal kan? paket Terus sebenarnya bener. banyak orang tahu gua itu gua yang cool, serem. Wah, gua aslinya sebenarnya nggak begitu, Bro. Nyablak gitu Oh, atau parah lah pokoknya kau. Hancur lah pokoknya. Suka joget-joget sendiri, suka. Oh, joget-joget sendiri ya? anak-anak sini udah tahu semua. Itu adalah ini untold story-nya about Abeng ya. Yap, gitu. Tapi kenapa lu suka pakai topi? Gua nggak pede kalau nggak pakai topi, Bro. Kenapa? Jadi dari kecil nyokap gua selalu bilang dari kecil topinya udah puluhan, mungkin kalau di total sekarang topinya udah puluhan ribu, cuman nah gue juga nggak tahu kenapa setiap gue punya topi selalu hilang juga, Bro. Selalu Oke. hilang, ada yang dibawa temen gue segala macam. Itu Tapi termasuk emang hobi semakin gue lagi? ya, gue pokoknya setiap bulan pasti gue beli topi dan gue beli. Setiap bulan pasti beli topi? Iya, karena gue sebenarnya gue nggak pede kalau nggak pakai topi, gitu aja sih sebenarnya. Itu kayak jimat kali ya, jimat aja ya. Wah seru ya. Itu dia, jadi pokoknya gue sih tangkap beberapa dari seorang Abeng nih. Yang pertama gue tangkap dari Abeng adalah bahwa lu kalau kerja itu ya memang kelihatannya memang harus ini ya, lu nggak bisa diem tadi ya. Yap. Terus yang kedua bahwa gue suka dengan filosofi lu bahwa ketika lu membesarkan sesuatu ya nggak boleh sendirian. Betul. Orang-orang lain akan lu mulai kenalkan juga, lu mulai ini dan itu nggak, ya lu menurunkan ego lu lah ya, menurunkan ego lu. Dan yang ketiga ya lu coba aja terus main gambar, itu yang gue suka itu selalu bawa di IG story lu belakangan ini ya, bahwa lu coba aja dulu, nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus gitu, dan lu selalu repost gambar-gambar orang yang nge-tag lu ya. Nah itu gue suka banget bahwa lu memang mengendorse mereka juga. Dan filosofi terakhir lu adalah lu pengen bikinnya jadi besar, sebuah skema game yang lebih luas, maksudnya lu jadi ada kelas dan lain-lain, dan lu pengen NTL jauh lebih besar dari ini ya. Gitu, sama paling gue punya selalu kata-kata kalau buat teman-teman gue tuh, banyak orang mengejar kesuksesan nih, Bro. Betul. Orang menjadikan suksesan itu kayak Indikator. Indikator gue sukses nih harus gimana. Sebenarnya sukses itu bukan tujuan kalau bagi gue. Sukses itu adalah ketika lu bisa menikmati proses yang lu jalanin. Mampus lo. Gitu. Itu nanti gue harus tulis quote-nya ya. Jadi sukses itu adalah ketika lu bisa menjalani proses, menikmati proses yang lu menikmati jalanin. proses yang udah lu Jadi jalanin. apapun itu, ketika lu mencintai pekerjaan lu, itu sebenarnya udah sukses, Bro. Jadi nggak usah mengejar sesuatu yang kira-kira lu nggak sanggup ini segala macam. Sukses itu bukan tujuan, tapi ketika lu bisa mencintai, menikmati proses yang lu jalanin. Itu dia sukses menurut lu sendiri gitu ya. Betul. Karena kalau ngikutin suksesnya orang lain susah ya. Betul lah. Suksesnya Jejo nggak ngejar kita, Betul. Pak. Nggak kejar kita. Kalau suksesnya Jejo sih bersat gitu. Oke. Tapi seru ya Bang, ternyata. Tapi lu kalau nggak salah gue di beberapa lingkungan komunitas gue juga emang Abeng itu hobi juga ngumpul, ngobrol, seru-seruan gitu ya. Iya, Jadi, benar. tapi kalau emang ketemu di event emang orangnya agak dingin. Itu gara-gara apa tuh, Bang? Apa? Iya kan? Kalau di event lu biasa lebih diem kalau sama orang baru gitu-gitu. Iya gitu, sebenarnya gini. Ya. Itu makanya banyak orang ngeliat gua kelihatannya cool, serem kayak gitu. Makanya kadang gua pendiam. Nah, tapi kalau gua udah kenal, Yes. yang makanya gua bilang gua sebenarnya orangnya tuh takilan banget. Tapi itu gak semua seniman seperti itu atau emang lu aja Bang betulan? Maksudnya gayanya ya Hampir semua seniman sebenarnya kebanyakan mereka kalau pendiam. udah akrab Mereka baru pendiam. keluar. Kalau seniman tuh kebanyakan gitu, Bro. pendiam. Ya mereka tuh emang pendiam karena ya itulah kenapa mereka menggambar, biasanya mereka benar-benar bisa mengekspresikan diri mereka tuh di gambar. Makanya banyak seniman emang nggak banyak ngomong sebenarnya, Bro. Oke. Gue juga banyak ngomong tuh kalau udah kenal, banyak Udah teman, deket, udah nongkrong akrab gitu, lah ya. iya. Tapi kalau misalnya pada saat lagi gambar segala macam udah beda lagi. Nah, apalagi ketemu orang yang baru, gue emang dari dulu orangnya nggak bisa yang langsung gimana gitu. I see. Seru ya? Begitu. Keren ya. Oke, jangan lupa nanti kalau buat subscriber kita yang pengen nanya soal Abeng, langsung tanyain di bawah. Jangan lupa di-follow juga. Wih, nanti ada IG-nya. IG-nya apa sih? Heart13. Ya, udah centang juga. Asik. Heart13. Terus Never to Lapis juga. Dan kalau lu memang pengen order, sekarang bisa nggak sih order pengen didesain Abeng gitu? Atau udah nggak bisa? Pokoknya NTL semua aja. NTL pokoknya semua kerjain. Karena gue juga baru tahu bahwa ternyata lu revisinya unlimited. Unlimited. Gokil. Jadi kalau lu belum happy, kalau kata Dondi ada titik di mana lu akan bilang udah cukup juga sih. Jadi nggak usah takut. Tapi itu salah satu service yang keren sih. Ya. Sama misalnya lu pernah gambar. Yes. Rusak, benerin di sini gratis. Gitu. Jadi garansi gitu. Kalau lu rusak Garansi ada untuk lecet, minta benerin lagi sini. Itu gua nggak gitu. tahu. Oke. Jadi kalau lu udah pernah diproduksi di sini, amit-amit gambarnya hilang atau apa, lu bisa ini lagi. Gua garansi. Seumur hidup. Seumur hidup kecuali kecuali lu bener-bener lu sengaja lu rusak-rusakin itu nggak bisa. Ya, tapi yang kelihatan lah ya kalau kegores atau apa itu boleh. Kelihatan. Boleh. Wih, seru ya. Apa? Ini siapa yang gambar nih? Keset keren. Sepatu lu dong. Oh iya, ini sepatunya. Ini atur gua. Tuh. Lu lihat dong warna-warnanya ya. Ini gue dulu khusus minta waktu itu, Pak. Untuk masih ordal lah ya, masih ordal. Pokoknya gue mau Abeng, gue bilang. Karena gue waktu itu menang giveaway-nya NTL ya. Hoki banget sih waktu itu. Pertanyaannya apa sih? Kenapa gue harus digambarin ya, kalau nggak salah ya? Iya, kalau nggak salah. Kenapa? Gue happy banget sih akhirnya dapat dari NTL. Free, man. Di tengah servisnya yang luar biasa sih. Gue suka banget. Sukses.
buat Abeng. Thank you, bro. Keren banget. Semoga lancar nikahnya tahun depan. Amin, amin. Tercapai juga. Ada lagi nggak mimpi-mimpi yang belum dicapai? Untuk NTL? Selain tadi nama-nama kan lu udah mulai tuh. Iya. Nanti lu akan memunculkan karakter-karakter baru selain Hard 13. Ya di luar itu paling ya gue pastinya mau bahagiain orang tua gue lah. Itu Ada apa? Haji lagi susah lagi ya? ya nanti lah pokoknya, tapi yang pasti gue harus bahagiain orang tua gue karena gue ya alhamdulillah gue dari dulu nggak pernah ngecewain orang tua gue sih. Yes. Jadi ya gue pengen pokoknya yang pasti gue pengen beliin rumah buat orang tua gue sih gitu. Wih, mudah-mudahan deket workshop yang sini ya rumahnya. Insya Allah. Jadi gampang deketnya. Depok, ya, tapi nggak apa-apa kalau Depok belum ada tahu lagi kita bisa jual lagi Bisa, mungkin ya. bisa. Seru loh. Itu masih dijual nggak sih tahunya? Tahu bulat ya sekarang udah dadakan semua. Oh iya. Udah nggak- yang originalnya udah nggak ada bro. Dan ternyata masih enak banget yang dulu dibanding yang dadakan Jauh micin. bro, jauh. Lu kalau mungkin lu tahu bulat yang dulu sama tahu bulat sekarang tuh Jauh udah ya. jauh Yang sekarang kan banget. ada kreseknya dikit bos. Biar agak crunchy ya. Oke, thank you banget buat Abeng sudah mau hadir di sini. Terima kasih juga kita Yap, udah lihat-lihat di sama-sama. sini. Seru banget koleksi-koleksinya lancar terus. Ditunggu kolaborasi seru lagi. Siap. Semoga gedein industri customizer. Gue percaya banget. Terima kasih juga buat NTL lu ngegedein banget industri customizer. Udah banyak tuh individu-individu baru yang seru dan bahkan tadi gue dengar ada yang di Kalimantan dia bikin sendiri. Iya. Dan lu berdua yang pertama kali bilang keren gitu kan. Yap. Jadi sukses terus. Stay positif juga dan thank you banget udah dengerin di channel M Jupaka. See you again. Stay positive.